tubuh mungil, rambut biru, topi penyihir raksasa. Ekspresi selalu datar. Bagi penonton biasa, Roxy Migurdia cuma pemandu imut Rudeus ke dunia sihir. Karakter pendukung. Figur cantik Dira. Nyatanya, di balik tren itu, tersembunyi kisah paling dalam dan tragis di semesta Mushoku Tensei. Roxy bukan sekadar guru. Aslinya, dia fondasi utama. Biar kalian paham, dia orientasi pertama manusia yang mendapat kesempatan kedua. Tanpa dia, kisah Rudeus Grera tamat sebelum dimulai. Rudeus bakal tetap jadi hikikomori penakut di dalam kamar. Pengaruh Roxy melampaui dunia pendidikan. Ternyata, genetika, keputusan, dan loyalitasnya menentukan hasil perang melawan Hitogami. Hari ini kita bedah lore Roxy sampai detail terkecil. Kita lihat masa lalunya yang penuh kesunyian, trauma psikologis, ketakutan, hingga kejayaan besarnya. Kalian bakal paham kenapa Roxy disebut jenius kegigihan dan penyelamat dunia. Mari kembali ke benua iblis yang gersang. Di desa terpencil, Roxy lahir. Dia ras kuno Migur. Fisik mereka gak menua sampai usia 150 tahun. Rambutnya biru cerah. Tapi keunikan biologis utama mereka bukan itu. Aslinya, ras Migur punya kemampuan telepati bawaan sejak lahir. Mereka menyebutnya suara hati. Desa Migur selalu sunyi. Penduduk gak perlu buka mulut untuk bicara, berbagi emosi, atau memperingatkan bahaya. Pikiran mereka terhubung satu sama lain. Di lingkungan inilah Roxy lahir. Ternyata, dia lahir cacat, tanpa bakat telepati. Roxy bisu dalam komunikasi pikiran. Biar kalian paham, ini siksaan mental yang mengerikan. Semua orang berdialog tanpa suara, sementara Roxy terisolasi. Orang tuanya, Rowen dan Rokoko, sangat mencintainya. Tapi mereka gak bisa menembus dinding biologis. Saat rapat desa, Roxy duduk sendirian. Dia lihat senyum dan kesedihan temannya, tapi gak mendengar apa-apa. Baginya, dunia itu sunyi dan mencekik. Nyatanya, realitas lebih kejam. Roxy merasa jadi monster di rumah sendiri. Dia gak paham konteks sosial sukunya. Tiap dia bicara keras, orang sekitar risih. Ras Migur sudah lupa cara bicara vokal. Roxy tumbuh dengan rasa minder akut. Ternyata, dia merasa jadi beban orang tua. Trauma ini membekas puluhan tahun, membuat dirinya tertutup dan sangat pragmatis. Usia 14 tahun, Roxy mengambil keputusan besar. Dia gak tahan diisolasi. Dia berkemas lalu kabur. Skala situasinya gila. Umur 14 tahun bagi Migur setara anak balita manusia. Dia menembus benua iblis sendirian. Gak ada pelindung, gak ada senjata legendaris. Modal dia cuma sihir dasar dan nekat mencari tempat yang menerimanya. Jalan itu penuh ancaman mati. Roxy bertarung melawan monster, kelaparan, dan kedinginan. Dia dipaksa dewasa. Ternyata, dia belajar menyembunyikan kerapuhannya di balik wajah apatis. Di fase ini, dia bertemu para petualang. Roxy sadar dunia luar berkomunikasi lewat suara vokal. Itu penyelamat hidupnya. Di luar sana, cacatnya gak dipedulikan. Aslinya, semua makhluk sama-sama gak bisa membaca pikiran. Perjalanannya berlanjut sampai benua tengah. Roxy tahu sihir adalah kunci bertahan hidup. Dia masuk Akademi Sihir Ranoa. Disinilah neraka akademis dimulai. Roxy gak punya mana melimpah. Biar kalian paham, dia bukan orang terpilih. Gak ada mata iblis atau berkah dewa. Senjatanya cuma kegigihan ekstrim. Dampak keputusan ini luar biasa. Di akademi, berkumpul ras jenius, elf angkuh, ras zuar perkasa, hingga bangsawan manusia. Roxy sering diejek karena cebol dan dikira anak kecil.
Tapi dia mengunci emosinya. Ternyata, dia menghabiskan siang malam di perpustakaan, menghafal mantra rumit, dan melatih mana sampai mimisan. Yang paling krusial, gaya sihirnya terbentuk dari efisiensi ketat. Dia gak bisa boros mana. Tiap mantra harus efektif dan presisi secara matematis. Kerja kerasnya sukses. Roxy lulus jalur akselerasi, meraih gelar penyihir tingkat King Water Magic. Bagi gadis iblis muda, ini kejayaan langka. Tapi aslinya, di dalam jiwanya, masih ada anak kecil kesepian yang meragukan nilai dirinya. Setelah lulus, Roxy jadi guru privat keliling demi uang dan pengalaman. Satu lowongan membawanya ke desa Buena. Dia disewa Paul Grerat untuk mendidik anak balitanya. Roxy datang penuh percaya diri sebagai penyihir tingkat King. Dia pikir mengajar anak 5 tahun itu membosankan. Tapi ternyata, pertemuan ini membalikkan logikanya. Anak itu Rudeus Grerat. Aslinya, Rudeus punya otak pria 34 tahun dari dunia lain, dengan mana terpendam yang mengerikan. Hari pertama, Roxy pamer sihir dasar. Tapi saat Rudeus mempraktekannya, dunia Roxy runtuh. Ternyata, bocah ini merilis sihir tanpa rapalan mantra. Dia cukup fokus dan air langsung menyembur. Biar kalian paham, ini shock psikologis berat. Roxy butuh bertahun-tahun, keringat, dan hafalan mantra untuk mencapai levelnya. Sementara bocah 5 tahun melakukannya lewat 1 jentikan jari. Roxy mengalami krisis harga diri akut. Dia merasa tidak berguna di depan si jenius. Kompleks inferioritasnya bangkit lagi. Untuk apa ada guru kalau muridnya lebih hebat? Tapi disinilah watak asli Roxy diuji. Nyatanya, dia gak iri. Dia menolak kabur. Ternyata, Roxy mengakui kejeniusan Rudeus. Dia memutuskan menyerahkan seluruh kemampuannya untuk mendidik anak ini. Kurikulum dibongkar total. Dia berhenti mengajari teks hafalan. Aslinya, dia mulai mengajari esensi sihir, hukum fisika, struktur, dan logika energi. Dia ajarkan kombinasi elemen. Roxy menjadi kompas berpikir Rudeus, memaksanya menghormati kekuatan sihir, bukan cuma menjadikannya mainan. Momen paling emosional adalah ujian kelulusan mereka. Nyatanya, Rudeus punya trauma gelap. Di kehidupan lalu, dia dihajar sampai fobia sosial dan mengurung diri 20 tahun. Ketakutan itu terbawa ke tubuh baru. Realitasnya rumit, karena Rudeus takut setengah mati melangkah keluar pagar rumah Grerat. Dia bakal langsung kena serangan panik dan keringat dingin. Roxy gak tahu trauma ini. Ternyata, dia gak paham apa yang berkecamuk di otak muridnya. Demi ujian akhir, Roxy harus membawa Rudeus ke lapangan terbuka untuk merilis sihir tingkat tinggi Cumulonimbus. Dia naik kuda, menarik Rudeus, lalu meluncur melewati gerbang. Mereka menembus pasar, menyapa pedagang, dan warga setempat. Biar kalian paham, bagi Rudeus ini adalah kelahiran kembali. Dia duduk di belakang Roxy, memegang jubah birunya, dan melihat dunia luar ternyata damai. Orang-orang gak berniat menghancurkannya. Mereka tersenyum dan menghormati Roxy. Ironinya, Roxy maju dengan kepala tegak, dan rasa percaya diri itu menular ke Rudeus. Tindakan biasa Roxy sukses meruntuhkan tembok ketakutan Rudeus. Dia menyelamatkan Rudeus dari penjara mental abadi. Ternyata, karena mukjizat inilah Rudeus mulai mendewakan Roxy. Roxy jadi simbol kebebasan, cahaya, dan keselamatan. Rudeus bahkan membuat sekte pemujaan dan menyimpan celana dalam Roxy sebagai relik suci. Kedengarannya kocak, tapi aslinya, itu wujud utang budi terdalam manusia yang diberi hidup baru. Roxy lama gak paham kenapa Rudeus begitu fanatik. Dia pikir dia cuma melakukan tugasnya dengan baik. Kontras ini salah satu elemen terbaik hubungan mereka. Setelah lulus, Roxy pergi karena Rudeus sudah melampauinya.
dia pergi ke kerajaan Shirone menjadi guru Pangeran Pex. Fase ini menyiksa mental karena Pex pangeran cabul yang kejam. Tapi di tengah situasi itu, terjadi bencana teleportasi Fitoa. Seluruh wilayah lenyap dalam sekejap. Ratusan ribu orang terlempar acak ke tempat berbahaya. Dampak bencana ini merubah takdir. Roxy langsung membuang kenyamanan istana. Begitu mendengar keluarga Grerat hilang, dia gak mikir dua kali. Dia tahu peluang selamat kecil. Tapi rasa sayang kepada muridnya memaksa kakinya bergerak. Ternyata, dia nekat kembali ke benua iblis, tempat yang dulu dia tinggalkan dengan rasa malu. Di sana, Roxy membentuk tim bersama Elina Lise dan Talhan. Trio ini memulai pencarian masif, memeriksa daftar pengungsi, dan bertarung melawan monster. Roxy jadi pemimpin dan otak taktis. Aslinya, perjalanan ini menguji mentalnya. Dia harus menekan rasa takut karena benua iblis makin ganas. Tapi dia menolak menyerah. Ironinya, dia sering berpapasan sangat dekat dengan Rudeus tapi selalu meleset karena waktu. Roxy menyempatkan pulang ke desanya. Ini adegan menguras emosi. Roxy bertemu orang tuanya setelah puluhan tahun. Ternyata, kebenaran di luar dugaan. Orang tuanya sangat mencintainya. Dia berhasil meruntuhkan dinding masa lalu dengan bicara vokal dibantu temannya. Biar kalian paham, momen ini menyembuhkan trauma masa kecilnya. Dia bukan produk gagal, tapi kebanggaan keluarga. Kedamaian batin ini memberinya energi baru untuk mencari. Pencarian menuntun mereka ke benua Begarit, kota Rapan. Rumornya, Zenith Grerat ada di sana. Skala bahayanya gila, karena Zenith terperangkap di titik terdalam labirin teleportasi. Paul sudah lama mencoba tapi gagal karena kurang kuat. Roxy dan timnya langsung bergabung. Disinilah ketegangan memuncak. Labirin teleportasi bukan gua biasa. Aslinya, itu mimpi buruk yang hidup. Dindingnya berubah acak, dan penuh jebakan teleportasi yang bisa melempar tubuh ke dalam batu, lahar, atau sarang predator. Saat pembersihan area, tim mereka salah taktik. Roxy gak sengaja menginjak jebakan. Ternyata, dalam sekejap dia terpisah dan terlempar ke lantai labirin yang sangat dalam. Disinilah titik paling kritis dimulai. Roxy terjebak di jalan buntu. Di sekelilingnya ada gelombang monster tanpa jalan keluar. Biar kalian paham, dia terkurung di lubang batu itu 5 hari. Tanpa makanan, tanpa tidur, dalam ketegangan ekstrim. Tiap menit dia harus sihir untuk menghalau monster. Mananya terkuras cepat. Roxy memeras energinya dengan efisiensi matematis, membangun barikade es, dan menghemat mana. Tapi di hari kelima, dia mencapai batas. Mana habis, baju robek, tubuh penuh luka. Kawanan laba-laba raksasa merayap maju untuk menyantapnya. Di detik ini, pertahanan mental Roxy runtuh. Nyatanya, dia cuma bisa terduduk, memeluk lutut, dan menangis. Dia sadar ini akhirnya. Dia meratapi nasibnya yang belum sempat bertemu pangeran impian seperti di novel. Dia menutup mata. Menunggu maut. Itu keputusasaan absolut. Tapi tepat saat cakar monster mau merobek kepalanya, dinding batu hancur berkeping-keping oleh ledakan sihir masif. Dari balik asap, muncul siluet pria tinggi, tegap, berwajah dingin. Pria itu Rudeus Grerat. Ternyata, Rudeus menyelamatkannya tepat 1 detik sebelum mati. Penyelamatan dramatis ini mengubah total dinamika hubungan mereka. Poin utamanya, Roxy selalu ingat Rudeus sebagai bocah kecil. Tapi sekarang, di depannya berdiri penyihir agung perkasa yang melampauinya di segala aspek. Rudeus menggendongnya keluar labirin seperti putri dongeng. Ironinya, di detik itu terjadi pergeseran tektonik di jiwa Roxy. Impian masa kecilnya jadi nyata, dan pahlawan itu muridnya sendiri. Tapi di balik kejayaan ini, tragedi mengintai.
Ternyata, dalam pertempuran melawan Hydra, Paul Gerrard tewas demi melindungi Rudeus. Sementara Zenith berhasil diselamatkan tapi dalam kondisi mental rusak total, seperti tanaman, kehilangan ingatan dan gak merespons dunia. Rudeus langsung jatuh ke jurang depresi hitam. Dia mengurung diri dan menolak makan. Nyatanya, dia cuma berbaring menatap kosong langit-langit, persis perilakunya di kehidupan lalu setelah pemakaman orang tua. Elina Lise sadar kalau ini dibiarkan, Rudeus bakal hancur sampai mati. Dia meminta Roxy turun tangan. Disinilah Roxy mengambil keputusan berani yang memicu debat penggemar. Dia masuk ke kamar Rudeus di keheningan malam. Aslinya, dia melakukan itu bukan karena nafsu. Roxy paham di momen rapuh ini Rudeus gak butuh nasihat atau kata hiburan hambar. Rudeus butuh kehangatan nyata sentuhan fisik manusia. Dia butuh pegangan agar jiwanya sadar dia masih hidup, dan realitas belum hancur total. Roxy menyerahkan dirinya malam itu, menyelimuti Rudeus dengan cinta tulus. Ternyata, tindakan ini berhasil menarik Rudeus dari ambang kematian mental. Dalam konteks dunia Mushoku, ini adalah penyelamatan jiwa. Peran berbalik, Roxy bukan lagi idola jauh, nyatanya dia wanita yang membagi rasa sakit. Rudeus. Setelah kembali ke Sharia, Rudeus mengumumkan Roxy jadi istri kedua. Padahal dia sudah menikah dengan Sylphiette yang sedang hamil. Disinilah konflik batin terbesar Roxy. Dia didera rasa bersalah masif, takut kehadirannya menghancurkan keluarga Rudeus. Dia merasa jadi pelakor. Ternyata, dia sudah siap mengemas barang dan menghilang di kegelapan malam. Tapi Sylphiette menunjukkan kedewasaan luar biasa. Dia menyambut Roxy dengan tangan terbuka karena tahu seberapa besar Rudeus menghormati gurunya. Gak lama, Therese ikut bergabung. Terbentuklah trinitas legendaris 3 istri Rudeus Gerrard. Nyatanya, Roxy melebur sempurna ke dalam struktur keluarga. Dia jadi pusat intelektual dan akademik. Jika Sylphie penjaga rumah, dan Eris mesin tempur, maka Roxy urusan pendidikan, logika, dan sains. Dia mengajar di Akademi Ranoa, mendidik anak-anak mereka. Yang paling hebat, pola pikir pragmatisnya sering menyelamatkan keuangan keluarga dari krisis. Roxy mengelola pembukuan, merancang kurikulum, dan mengubah teks kuno. Aslinya, dia jadi penasihat utama Rudeus. Tiap Rudeus ragu soal politik atau riset sihir, dia selalu mendatangi Roxy. Kepala dingin Roxy menyeimbangkan emosi Rudeus. Mereka jadi partner sempurna. Pernikahan mereka berlandaskan rasa hormat. Biar kalian paham, Roxy akhirnya menemukan apa yang gak pernah dia miliki. Rumah sejati di mana dia dicintai dan dihargai. Sekarang kita ke lapisan lore terdalam menjelang akhir novel. Kenapa eksistensi Roxy sangat krusial bagi plot global? Kenapa Hitogami, dewa manipulator, begitu bernafsu melenyapkannya? Disinilah plot utama terbuka. Hitogami sudah beberapa kali mencoba membunuh Roxy. Dialah aktor yang merancang jebakan labirin dan mencoba menginfeksi Roxy dengan penyakit kristalisasi saat hamil. Tapi biar kalian paham, ada fakta krusial. Hitogami ketakutan setengah mati pada Roxy. Dan itu bukan karena kekuatan sihir Roxy. Aslinya, Hitogami gemetar karena ketakutan terhadap garis keturunan yang bakal lahir dari rahim Roxy. Ternyata, dalam ramalan masa depan, Roxy ditakdirkan melahirkan anak yang menjadi kunci utama kehancuran abadi Hitogami. Anak itu Lara Gerrard. Lara Migurdia Gerrard adalah entitas unik. Ternyata, dia mewarisi darah telepati Migurd dari ibunya, serta mana raksasa dan kekebalan kutukan dari ayahnya. Berbeda dari Roxy, Lara lahir dengan kemampuan telepati yang berkembang ekstrim sejak bayi. Dia gak cuma bisa membaca pikiran, tapi mampu berkomunikasi dengan hewan suci, melihat masa depan, dan merasakan distorsi ruang waktu. Lara adalah penyelamat dunia yang diramalkan, yang di masa depan bersekutu dengan Orsted. Nyatanya,
Dialah yang bakal menemukan metode menyegel Hitogami secara permanen. Roxy, tanpa disadari, jadi bidak krusial dalam catur takdir global. Tiap keputusannya, kabur dari desa, masuk akademi, ke desa Buena, adalah susunan bata untuk menggilas dewa manusia. Hitogami melihat itu. Dia tahu kalau Roxy hidup dan menikah dengan Rudeus, kekuasaannya tamat. Makanya, keberhasilan Roxy selamat bukan keberuntungan. Kebenarannya mengejutkan, itu kemenangan takdir melawan manipulator. Roxy adalah perisai hidup semesta, wanita yang menjamin keselamatan umat manusia di masa depan. Roxy menjalani hidup yang panjang, damai, dan penuh pencapaian. Dia melihat suaminya tumbuh jadi penyihir terkuat di eranya. Dia melihat anak cucunya tumbuh. Berkat biologi Migur, fisiknya gak berubah. Fakta paling menyentuh, dia tetap penyihir mungil bertopi raksasa, bahkan ketika Rudeus meninggal karena tua. Warisan ilmunya masif. Dia menulis kitab panduan Water Magic untuk generasi penyihir. Sejarah mencatat dialah reformator sistem pendidikan di Akademi Ranoa, membuat sihir bisa diakses ras miskin. Tapi mahakarya terbesarnya adalah membentuk karakter Rudeus. Sampai embusan napas terakhir, Rudeus selalu menyimpan figur kayu Roxy. Baginya, Roxy selamanya Dewi Tunggal. Dan itu adil. Roxy membuktikan kalian gak perlu lahir sebagai anak emas takdir atau punya spek curang untuk mengubah sejarah. Seorang gadis cacat yang dulu gak bisa telepati di desa telepatis, nyatanya berhasil memaksa dunia menghormati kekuatan tekad dan ilmu pengetahuan. Skala pencapaiannya gila. Dia menempuh jalan sunyi dari produk gagal hingga jadi ibu juru selamat dunia dan istri penyihir teragung. Dan sejarah hidupnya adalah detak jantung utama Mushoku Tensei.